Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar fungsi statistik menggunakan tool Google Sheet. Fungsi statistik itu adalah merupakan suatu alat yang dapat menyatakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi di dalam angka. Nah, formula statistik yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 10. Yang pertama adalah average. Silakan teman-teman dibuka aplikasi Google Sheet-nya. Oke, silakan diketik Google Sheet ya di halaman Google Sheet-nya, kemudian login menggunakan email Google. Nah, di sini teman-teman kita bisa pilih blank ya. Oke, di sini saya sudah siapkan data ya. Oke, kita akan menghitung nilai apa yang akan kita hitung. Yang pertama adalah average. Oke, ini saya copy ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita hitung adalah nilai average. Nah, average apa yang akan kita hitung adalah average dari tabel nilai ya atau kolom nilai. Oke. Caranya bagaimana? Nah, untuk formula ini ada format baku yang perlu kita pahami ya. Formatnya yang pertama kita harus tuliskan sama dengan. Oke. Kemudian di sini teman-teman arahkan ya. Kita mau mencari apa atau menghitung apa gitu ya. Sama dengan karena kita mau mencari average rata-rata, maka kita tulis average ya, perintahnya average. Average adalah rata-rata ya. Rata-rata dari suatu kelompok nilai ya. Kemudian kita blok ya dari B4 ya. Dan kita pilih data yang mau akan kita hitung rata-ratanya. Oke. Ini datanya sudah. Kemudian teman-teman bisa tutup kurung atau enter saja ya. Karena sistemnya sudah otomatis ya. Nah, ini ya. Ini kita X ya karena suggest-nya kurang tepat ya. Ini kita X. Nah, ini ya. Nah, jadi rata-ratanya adalah 77,5 ya teman-teman ya. Rata-rata dari tabel nilai ini ya, kolom nilai adalah 77,5. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua, itu adalah average if ya, average if. Nah, average if itu kita bisa gunakan perintah average ya. Kita ketik di atas ya teman-teman ya, usahakan ngetik perintah itu di atas ya. Average if. Nah, ini gunanya buat apa sih average if ini? Gunanya adalah untuk menghitung rata-rata berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya di sini ada nilai 0 ya. Kita mau nilai 0 itu nggak dihitung di dalam satu rata-rata ini. Nah, berarti average if, nah kriterianya apa? Berarti kita mau besar dari 0 yang dihitung ya. Benar kan? Jadi nilai yang besar dari 0 yang akan dihitung. Oke, ini. Oke, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa lihat ya, perbedaannya jauh ya antara average if dan average biasa ya. Oke. Jadi, kita sudah mempelajari dua ya. Yang pertama average untuk menghitung rata-rata biasa. Yang kedua average if untuk menghitung rata-rata berdasarkan kriteria. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, menghitung median. Median ini apa? Median adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari kumpulan data ini apa sih? Nah, kita bisa gunakan perintah med ya, median. Oke, sudah muncul. Kemudian pilih datanya, kemudian kita enter. Nah, jadi nilai tengah dari data ini adalah 87,5. Oke. Kita lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi apa? Itu adalah simpangan baku. Biasanya ini digunakan atau nilainya digunakan untuk mencari atau menganalisis suatu angka ya. Nah, tapi di sini kita masih yang basic dulu ya teman-teman ya. Kita menghitung standar deviasi dulu ya. Tahu menghitung saja dulu ya. Nah,
Sini kita akan coba hitung standar deviasi. Berarti STD ya. STD def. Standard deviation. Ini teman-teman bisa tandai datanya, kemudian enter. Nah, ini adalah standar deviasi ya. Oke, kita lanjut ke bagian mode. Nah, mode ini digunakan buat apa? Mode ini digunakan untuk mencari nilai modulus ya. Nilai modulus itu nilai modus ya. Sorry, nilai modus adalah nilai yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul di tabel nilai ini apa? Nah, kita akan coba cari ya. Kita gunakan perintah mode ya. Mode. Jadi kita akan pilih datanya. Ya, rank datanya dari sini sampai sini, kemudian enter. Nah, jadi nilai modusnya adalah 90 ya. Oke, kemudian kita menghitung nilai min. Min itu adalah nilai terendah ya. Kalau di sini kita bisa nebak, ini nilai terendah pasti 0 ya jawabannya ya. Coba, oke kita enter. Nah, nilai minnya adalah 0. Nilai maxnya ini pastinya 100 ya. Oke, ya. Nilai min dan max. Jadi kita sudah mempelajari menghitung median, standar deviasi, mode, min, dan max. Kemudian teman-teman, saya hampir lupa di sini. Min sudah, max sudah. Nah, kita menghitung rank. Rank ini apa? Kita menghitung peringkat ya. Peringkat nilai yang ada di sini ya. Siapa urutan pertama, urutan kedua. Nah, kita coba insert kolom baru ya. Kita tambahkan di sini kolomnya rank ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai rank dari kumpulan data ini. Nah, caranya kita gunakan formula rank. Kemudian teman-teman bisa klik yang ini. Kemudian di bagian ini ada tanda question untuk kita bisa pahami formatnya seperti apa. Nah, di bagian di sini kita pilih nilainya. Oke, kita pilih nilai. Kemudian teman-teman selanjutnya kita pilih datanya ya. Data yang akan kita banding ya. Jadi ada nilai yang akan kita bandingkan dengan data. Oke. Nah, kemudian di sini ada is ascending. Nah, is ascending ini nilainya kalau 1 adalah is ascending ya. Berarti kita akan mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau descending, data dari yang terbesar ke terkecil. Nah, maka kita balik nilainya dari 1 ke 0. Kita akan coba dengan nilai 1, B4, kemudian datanya kita pilih. Oke, datanya sudah kita pilih. Nah, data yang kita pilih tadi kita harus kunci. Nah, atau kita harus jadikan absolut. Caranya gimana? Kita blok dulu ini ya. Data yang udah kita pilih tadi, kemudian F4. Oke, akan muncul tanda $, ya. Itu menandakan bahwasanya rank ini sudah dikunci gitu ya. Kemudian kita buat atau atur mau ascending atau descending. Kalau ascending tadi nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, kemudian enter. Nah, datanya muncul. Oke. Ini ya, ascending itu urutan yang terkecil akan menjadi urutan pertama ya. Rank pertama itu adalah nilai 0. Oke. Nah, kalau kita balik ya. Fungsinya kita balik dengan kode 0. Nah, maka urutan terakhir itu atau urutan ke-10 nilai 0 adalah urutan yang ke-10. Sedangkan nilai urutan pertama adalah yang 100. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita sudah belajar cara mengurutkan angka berdasarkan rankingnya. Kemudian selanjutnya kita menentukan nilai small for ya. Small for ini apa? Mencari nilai keempat yang terkecil ya.
Nah, ini sebagai contoh kita mau hitung nilai keempat aja ya. Jadi kita mau cari nih nilai keempat yang terkecil dari nilai ini apa? Ya kalau dari rank kita udah bisa baca sih sebenarnya ya. Kalau nilai keempat yang terkecil itu kalau kita balik ini ya dari ascending tadi, kita coba balik nilainya. Maka nilai keempat yang terkecil itu ada di nilai 80 ya, teman-teman ya. Nah, kita coba kan. Oke, small 4. Berarti kita gunakan perintah sama dengan ya di sini. Kemudian small. Kemudian kita pilih datanya ya, ranknya. Kita pilih nilainya. Kemudian teman-teman di bagian sini ada tanda question. Nah, di sini ada data yang udah kita pilih, kemudian diberi tanda N. Nah, tanda N itu apa? Tanda N itu kita mau data urutan keberapa gitu ya. Nah, jadi kita mau lihat nih urutan keempat. Oke. Nah, urutan keempat itu adalah nilai 80. Benar ya teman-teman ya, 80. Oke. Kemudian kita mau cari urutan keempat yang terbesar. Sama ya. Hanya beda perintah aja ya teman-teman ya. Lar, perintahnya gunakan lar, kemudian pilih datanya, rank datanya, kemudian teman-teman pilih kriterianya atau nilai n-nya mau ke berapa, keempatnya. Kita lihat urutan keempat yang terbesar itu adalah 90. Oke, kita coba lakukan uji coba ya, apakah benar atau tidak. Oke, ini benar ya teman-teman ya. Urutan keempat itu nilainya 90 Nih, 90. Oke. Nah, jadi demikian video pembelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Terima kasih. Sampai jumpa.